Dan rukun kauli dalam sholat. Lalu rukun kauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun kauli saya tidak tahu. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Bagi mirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kita khususnya warga NU kaum Nahdliyin itu untuk masalah sholat itu sudah beres sebetulnya ya, karena sudah ditata sedemikian rupa oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah ya. Dan dari ulama kami tidak ada yang berani merubah-rubah atau memodifikasi hukum-hukum tersebut, kecuali yang sifatnya itu furu' ya, yang belum dulu yang sifatnya furu', yang baru-baru ini akhir zaman ini baru muncul ya. Kalau sudah yang lama itu sudah permanen dan itu sudah finish ya. Beda dengan saudara kita Salafi Wahabi yang sampai saat ini masih ngotak-ngatik hukum seenaknya saja ya. Hafalan Qur'annya itu belum tentu hafal semua, hadis hanya beberapa, tidak sampai puluhan hadis, bahkan tidak hafal dengan riwayatnya, sudah berani mengistimbat hukum, berani mencetuskan sebuah hukum ya. Padahal Imam Syafi'i dulu itu ya, untuk menggali sebuah hukum dalam Al-Qur'an itu tidak sembarangan. Beliau hafal Al-Quran di luar kepala. Beliau hafal ribuan, bahkan ratusan ribu hadis. Dan tidak cukup itu ya. Jadi beliau itu menghafal menggali sebuah hukum dari Al-Quran tidak hanya dengan Al-Quran dan hadis. Ada ilmu-ilmu adat lain yang sebagai penunjang untuk menggali hukum dalam Al-Quran ya. Di sini juga saya apresiasi kepada Ustadz Wahabi yang mengakui ketidaktahuannya ya, yaitu tentang rukun sholat, yaitu rukun kauli dan fi'li. Mari kita simak videonya. Lihat video di bawah ini. Apakah yang dimaksud dengan rukun kauli dalam sholat? Lalu rukun kauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun kauli saya tidak tahu. Ini loh. Kasihan si Jones. Nah, ini lebih bagus seperti itu, lebih baik bilang kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, jangan coba sok tahu. Seperti yang sebelumnya yaitu Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan rukun wudhu cuman ada 2 ya. Mendingan yang seperti ini, tidak tahu bilang tidak tahu, jangan sok tahu ya. Cuman miris ya. Miris sekali ya, Ustadz Profesor Doktor lulusan Madinah tidak tahu dasar-dasar hukum dalam sholat. Itu miris sekali. Emangnya belajar apa di Madinah? Itu belajar apa? Hanya belajar BTBC, tahyul, bid'ah, khurafat. Itu saja yang dipelajari. Rugi dong.
makan rap-rap beras dia. Ya, sekelas profesor, sekelas doktor tidak tahu ya masalah rukun qauli dan fi'li ya. Di pesantren ya, ini pelajaran ibtidah kelas 2 di pesantren tempat saya belajar. Ini masalah rukun qauli dan fi'li ini, itu pelajaran ibtidah kelas 2. Ibtidah itu anak SMP itu baru kelas 2 SMP itu. Bahkan bukan hanya kelas 2 SMP ya. Di desa-desa itu mungkin kelas 4 itu sudah tahu itu ya. Kelas 4 SD itu sudah tahu rukun qauli, rukun fi'li itu sudah tahu. Ini kelas doktor nggak tahu. Miris. Oke, dalam sholat itu ya ada yang namanya istilah syarat. Syarat ada dua, ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Kemudian ada yang namanya arkan, rukun. Kalau dalam wudu itu dinamakan fardu, kalau di dalam sholat dinamakan rukun. Kemudian ada mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Ini ya, kita ambil 3 poinnya saja, 4 poin. 3 sudah, syarat, rukun, mubtil, 3 sudah. Tadi yang dikatakan adalah sebelum saya jawab langsung ke tentang masalah yang tadi dibicarakan. Syarat itu ma wajabah wastamarroh, suatu yang wajib ada, yang wajib dilakukan dan terus menerus sifatnya. Di antaranya adalah syarat sahnya sholat itu, syarat wajibnya sholat itu harus Islam. Jadi sejak takbiratul ihram sampai salam itu syarat Islam itu harus ada, harus dia orang Islam. Seandainya dia kafir di saat tengah-tengah sholat maka batal sholatnya. Kemudian syarat sahnya itu adalah harus suci dari hadas dan najis, itu diantaranya. Ini harus suci dari hadas dan najis. Nah ini syarat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dan terus menerus, tidak boleh putus di tengah-tengah. Jadi suci harus punya wudhu, badan harus bersuci dari najis, tempatnya juga harus suci dari najis. Ini sejak awal sholat sampai akhir, sampai salam, ini syarat ini harus tetap ada. Nah, kalau di tengah-tengah sholat dia itu hadas, ngentut misalnya, atau kejatuhan najis, maka sholatnya batal. Itu contoh dari syarat. Kemudian ada rukun. Rukun itu ada ma wajabah wang qat'ah, sesuatu yang wajib tapi terputus-putus. Contoh dalam mazhab Syafi'iyah itu rukun sholat itu ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18 ya. Kita ambillah sudah yang 17. Pertama syaratnya harus niat. Niat itu ya seperti yang sudah sering dibahas oleh ulama-ulama kita, yaitu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan melakukannya, dari awal melakukannya, itu niat. Itu tidak harus ke belakang niat terus, enggak, cuman awal-awalnya saja. Setelah niat takbiratul ihram. Dan ini muqtarinan, niat dengan takbiratul ihram itu muqtarinan, dibersamakan. Itu namanya. Nah, takbiratul ihram ini hanya satu kali. Ini namanya ma wajabah wang qat'ah. Tidak selamanya takbiratul ihram, cuman awal sholat saja takbiratul ihram itu. Setelah itu takbiratul ihram membaca Fatihah. Ya. Ini yang wajib. Kalau doa iftitah itu sunnah. Yang wajib adalah membaca Fatihah. Nah, membaca Fatihah hanya di setelah takbiratul ihram saja. Setelah itu lain bacanya. Itu namanya rukun. Ma wajabah wang qat'ah. Sesuatu yang wajib dilakukan tapi tidak terus-menerus sifatnya, terputus. Ya. Silih berganti. Nah, itu seperti itu rukun. Ada namanya mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Artinya apabila kita melakukan larangan-larangan yang dilarang untuk dilakukan di saat sholat, maka sholatnya batal. Seperti tadi, di saat sholat ngentut, di saat sholat ketahuan najis, maka batal sholatnya. Oke, langsung ke pokok pembahasannya, yaitu tentang rukun. Tadi Ustadz Khalid Basalamah, beliau tidak tahu katanya rukun qauli. Saya ketawa pemirsa, Bapak Ibu sahabat, ketawa sekali ya. Orang awam yang seperti saya ini ngerti ada dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu sesuatu yang wajib dilakukan secara ucapan, yaitu rukun ucapan, bacaan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini namanya rukun qauli, sesuatu yang wajib dilakukan berupa ucapan, bacaan. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram.
Ini rukun kauli namanya. Kemudian setelah takbiratul ihram itu membaca Al-Fatihah, itu rukun kauli, rukun yang diucapkan. Seperti itu. Ustaz Khalid seperti itu, Ustaz Khalid. Rukun kauli itu seperti itu, Ustaz Khalid. Ustaz Profesor Doktor. Setelah itu ada rukun fi'linya apa? Qiyam, berdiri. Karena dalam rukun sholat adalah takbiratul ihram, niat, qiyam, takbiratul ihram. Nah, qiyamnya itu rukun fi'li, berdiri itu rukun fi'li namanya. Nah, setelah Fatihah, ruku. Ruku itu rukun fi'li, rukun sesuatu yang wajib dilakukan, ya, perbuatan yang wajib dilakukan dalam sholat, yaitu ruku. Itu namanya rukun fi'li. Jaring rukun belajar TBC malah lo bentar. Belajarnya cuma bab TBC. Tidak ngerti rukun fi'li. Wong itu tingkat dasar aja nggak ngerti. Kayak gini Ustaz Sunnah. Masa kayak gini Ustaz Sunnah, kualitas kayak gini. Malu-maluin, bikin malu. Masa kelas dokter nggak ngerti rukun kauli dan rukun fi'li. Mana apa nih Mekah? Ntar ngakan. Di Mekah cuman ngampung makan, makin ngampung tidur. Nggak ngerti rukun kauli dan fi'li, dus-nudusin. Kemudian kita singkat-singkat saja ya biar tak terlalu panjang. Rukun kauli yang berikutnya adalah at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakat. Itu rukun kauli yang terakhir ya. Kemudian tasyahud, kemudian sholawat dalam tasyahud itu ya, itu wajib, itu namanya rukun kauli. Yang terakhir salam, itu rukun kauli, rukun sesuatu yang wajib diucapkan di dalam sholat, itu namanya rukun kauli. Nah, untuk rukun fi'linya banyak, ya, i'tidal, tumaknina, sujud, kemudian duduk dan sujud, itu namanya rukun fi'li. Seperti itu Ustadz Khalidku yang tersayang ya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Kalau tidak percaya sama saya, ya silakan buka kitabnya. Apakah hadis ada? Ini ulama kami, terutama Imam Syafi'i, memadukan dari beribuan hadis tentang sholat ini, dipadukan kemudian disimpulkan, dijadikan satu, disimpulkan. Oh seperti ini, oh seperti ini, rukun sholat begini. Kemudian dinamakan syarat, dinamakan rukun, dinamakan sunnah. Nah, dipilah-pilah. Tapi beliau itu memadukan dari hadis-hadis Nabi yang ribuan atau bahkan ratusan hadis, kemudian dikolerasikan dengan Al-Quran. Makanya kalau cuma hafal satu hadis, dua hadis, bahkan 10 hadis, jangan sok menggali hukum dari Al-Quran. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang beliau tidak ada yang berani mencetuskan hukum baru dalam Al-Quran. Karena ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, beliau itu merasa tidak pantas. Seperti itu. Beda dengan kalian, cuma hafal satu ayat, hafal satu hadis, sudah sok menggali hukum dari Quran hadis. Ayo kembali Quran. Ajoil karo untuk. Bapak Ibu sahabat Cahaya yang dirahmati Allah, demikian tanggapan kami terhadap ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.